Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikma Nadila. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Pinjam meminjam berasal dari kata ariah. Menurut bahasa artinya pinjaman. Pinjam meminjam menurut istilah syara ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, dan Allah menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pinjaman itu harus dikembalikan dan orang yang meminjam dialah yang berutang dan utang itu wajib dibayar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pinjam meminjam hukum-hukumnya, yang pertama harus sesuatu yang boleh dipinjamkan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang kedua, jika yang meminjamkan mensyaratkan kepada peminjam untuk mengganti barang yang dipinjamkan, jika mengalami kerusakan, maka pihak peminjam wajib mengganti. Jika yang meminjamkan tidak mensyaratkan, tetapi barang rusak bukan karena keteledoran peminjam, maka disunahkan untuk mengganti, tidak diwajibkan. Tetapi jika rusak karena keteledoran peminjam, maka wajib diganti walaupun pemilik tidak mensyaratkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan berkewajiban atas apa yang diambilnya hingga ia menunaikannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Al-Hakim mensahihkannya. Yang ketiga, peminjam harus menanggung biaya pengangkutan pada saat pengembalian. Keempat, peminjam tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamnya, boleh meminjamkan lagi ke orang lain dengan izin dari pemilik. Kelima, jika seseorang meminjamkan kebun untuk ditembok, peminjam tidak boleh mengambil lagi hingga temboknya roboh. Jika meminjamkan sawah untuk ditanami, peminjam tidak boleh mengambilnya hingga panen usai. Yang terakhir, jika meminjamkan dalam jangka waktu tertentu, peminjam disunahkan untuk tidak mengambil barangnya sebelum masa waktunya habis. Pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam ada 4 macam dengan syaratnya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, orang yang meminjamkan disyaratkan A. Berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa, anak kecil tidak sah meminjamkan. Yang B. Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Yang kedua, orang yang meminjam disyaratkan A. Berhak menerima kebaikan, oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam. B. Hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. 3. Barang yang dipinjam disyaratkan A. Ada manfaatnya, B. Barang itu kekal atau tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, makanan yang setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah dipinjamkan. 4. Akad yaitu ijab dan kabul. Pinjam meminjam berakhir apabila barang yang dipinjam telah diambil manfaatnya dan segera dikembalikan kepada yang memilikinya. Pinjam meminjam berakhir apabila salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia atau gila. Barang yang dipinjam dapat diminta kembali sewaktu-waktu karena pinjam meminjam bukan merupakan perjanjian yang tepat. Jika terjadi perselisihan pendapat antara yang meminjamkan dengan
yang meminjam barang tentang barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah yang meminjamkan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, yaitu belum dikembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.